Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildana Askia dari Prodi Kebidanan 1C. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem integumen. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sistem integumen. Kata integumen berasal dari bahasa Latin, yakni integumentum, yang artinya adalah penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem integumen ini merupakan sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Pada orang dewasa, sistem ini menutupi area dengan luas sekitar 2 meter persegi. Organ yang menutupi ini adalah organ yang tahan air, lembut, kuat, dan juga mempunyai kemampuan dalam memperbaiki diri. Berat organ ini memiliki sekitar 15% dari total berat tubuh kita. Dapat kita sebut pula, organ ini adalah organ yang paling indah dari tubuh kita. Selain itu, fungsi sistem integumen adalah merupakan sistem organ yang kompleks dengan berbagai macam jaringan serta struktur yang mempunyai kemampuan tertentu. Jaringan yang terdapat pada setiap 1 inci kuadrat lapisan ini memiliki lebih dari 650 kelenjar keringat, folikel rambut, 20 pembuluh darah, juta melanosit, serta lebih dari 1000 ujung saraf. Organ ini mempunyai susunan lapisan demi lapis, lalu sel yang baru akan mulai hidup dari lapisan paling dalam atau yang paling bawah untuk menggantikan sel yang telah lama atau mati. Saat sel baru berada pada permukaan lapisan, maka akan menjadi keras dan pipih. Keadaan ini akan mengakibatkan sel memiliki peran sebagai salah satu fungsi sistem integumen sebagai pelindung tubuh. Sistem integumen ini mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau self-repairing. Dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Lapisan kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yakni epidermis, dermis, dan subkutis atau hipodermis. Yang kedua, kita akan membahas fungsi sistem integumen. Fungsi sistem integumen atau juga kita kenal dengan fungsi kulit beserta turunannya, yakni rambut dan kuku, adalah sebuah fungsi komponen manusia yang sangat penting. Ketiga dari komponen tersebut membentuk menjadi satu sistem organ tubuh paling besar yang kita sebut kulit. Kulit memiliki struktur dan juga fungsi bagi tubuh kita. Sebagai salah satu organ yang paling penting dan terbesar dari tubuh kita, kulit atau sistem integumen menjalankan peran sebagai alat interaksi kita terhadap kondisi lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem integumen kita, antara lain yang pertama sebagai pelindung atau proteksi. Sebagai sistem organ yang paling besar, kulit mampu menjadi pelindung paling luar dari organ tubuh kita. Hal ini juga berarti kulit dapat melindungi tubuh dari ancaman yang berbahaya dari lingkungan sekitar. Contohnya infeksi atau serangan dari organisme lain dan kerusakan yang berasal dari radiasi sinar ultraviolet. Kemudian juga melindungi dari zat-zat yang membahayakan tubuh. Yang kedua, fungsi sebagai pengatur suhu atau termoregulasi. Dengan adanya sistem organ kulit atau integumen, kita akan terlindungi dari suhu yang berubah-ubah.
Jadi, fungsi sistem integumen akan memberikan perlindungan serta dukungan terhadap perubahan suhu dengan berbagai cara. Dan dengan demikian, tubuh akan dapat menyesuaikan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan air. Lapisan permukaan dari kulit ini dapat kita sebut dengan lapisan yang tak menyukai air atau pada kondisi yang basah. Kondisi tersebut akan menjadikan air dan juga garam tetap berada dalam tubuh, kemudian akan sesuai dengan kebutuhan serta mencegah tubuh kehilangan air secara berlebihan. Sementara itu, air limbah tubuh atau urea keluar melalui kelenjar keringat. Yang ketiga, sebagai penerima sinyal masuk pada sistem integumen. Terdapat banyak sekali jenis organ sensorik. Sebagian memungkinkan pada tubuh dapat merasakan panas, tekanan, dingin, dan nyeri juga gerakan. Yang kelima, sebagai pengirim sinyal keluar. Yang keenam, sebagai fungsi sistem integumen pada rambut mampu mengirimkan sinyal atau pesan ke lingkungan sekitar tubuh kita. Pesan atau sinyal ini dapat dikirim kepada manusia lain. Yang selanjutnya, memproduksi zat penting pada kelenjar sebasea. Sistem integumen berada lalu kelenjar ini berada dan memiliki kaitan dengan folikel rambut. Kemudian kelenjar ini juga memproduksi sebum. Selain sebasea, terdapat kelenjar lain yang memproduksi keringat, yakni kelenjar keringat. Sel pada kulit ini juga menghasilkan keratin. Keratin adalah senyawa protein pada jaringan ikat. Menjadi komponen struktural serta memiliki fungsi sistem integumen yang sangat penting. Keratin juga menjadi material dasar dalam pembentukan kuku dan rambut. Yang selanjutnya yaitu tentang struktur sistem integumen. Secara garis besar, sistem integumen memiliki 3 struktur yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan atas kulit yang dapat dilihat dan disentuh. Epidermis terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Epidermis membangun pelindung yang kuat dan mengatur volume air yang dilepaskan dari tubuh. Bagian terluar epidermis, stratum corneum, terdiri atas lapisan sel gepeng. Di bawahnya yaitu lapisan basah yang terdiri atas protein dalam susunan yang mirip kolom, membuat sel-sel kulit baru. Ini karena lapisan ini adalah salah satu-satunya dari 5 bagian epidermis yang melakukan mitosis atau pembelahan inti sel. Jadi sel-sel kulit yang lebih tua terkelupas dari lapisan paling atas dan sel-sel kulit baru mendorong dari lapisan basah menuju ke tempatnya. Epidermis ini memiliki 4 jenis sel, mayoritasnya adalah keratinosit yang membentuk pelindung tahanan air, melanin atau pigmen kulit, diproduksi di melanosit epidermal. Yang ketiga, sel Langerhans dan Merkel, masing-masing berfungsi untuk respon imun dan sensasi. Yang kedua yaitu dermis. Dermis ini merupakan lapisan tengah kulit dan lapisan paling tebal, berisikan kelenjar keringat dan minyak serta folikel rambut. Dermis berada di bawah epidermis dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi. Lapisan ini memiliki akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh dan membuang kotoran. Dermis juga mengandung kolagen minyak yang membuat kulit terlihat halus dan lembut, tapi juga membantu dalam ketahanan terhadap air. Dermis memiliki 2 bagian, yang pertama yaitu papiler dan yang kedua yaitu retikuler. Dermis papiler saling berpaut sehingga membantu pasokan darah dan gizi ke epidermis. Dermis retikuler adalah bagian yang lebih tebal dan lebih dalam, yang memiliki blok seperti kolagen dan elastin yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan pada kulit. Folikel dan kelenjar rambut juga terdapat pada dermis retikuler. Yang ketiga yaitu hipodermis atau jaringan subkutan.
Uh, Hipodermis merupakan lapisan terbawah kulit, lapisan lemak pada kulit yang membantu melindungi tubuh. Jaringan subkutan adalah lapisan terbawah pada sistem integumen. Fungsi utamanya adalah menyimpan lemak, dan hipodermis ini memiliki jaringan ikat yang mengikatkan dermis ke otot dan ke tulang. Hipodermis juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Nah, mari kita lihat bagaimana struktur sistem integumen pada kulit manusia. Yang pertama, ini merupakan dermis. Dermis merupakan lapisan paling atas pada kulit yang terdiri atas jutaan sel yang diikat oleh lipid. Yang kedua, dermis. Dermis merupakan lapisan yang berada di bawah epidermis yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi. Yang ketiga yaitu lapisan subkutan atau hipodermis. Lapisan subkutan atau hipodermis ini berada paling bawah atau di bawah dermis. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan lemak. Kemudian ada helai rambut atau batang rambut. Yang selanjutnya di sini ada kapiler. Kapiler merupakan gabungan dari pembuluh darah, nadi, dan vena yang bercabang. Yang selanjutnya yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak merupakan kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak atau yang disebut sebum. Selanjutnya terdapat serabut saraf yang bertugas mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit. Yang terakhir itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Berikutnya yaitu tentang contoh sistem integumen. Sistem integumen memiliki beberapa contoh, antara lain yang pertama kulit secara struktural yang terdiri dari lapisan kulit yang dibagi menjadi 3. Yang pertama epidermis. Lapisan epidermis ini terbagi menjadi yang pertama lapisan basal atau stratum germinativum, yaitu merupakan lapisan terbawah dari epidermis. Terdapat melanosit, yakni sel dendritik yang membentuk sel melanin. Yang kedua lapisan Malpighi atau stratum spinosum. Merupakan lapisan yang paling tebal. Yang ketiga lapisan granular atau stratum granulosum, merupakan lapisan yang memiliki granula. Yang keempat yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari 20 hingga 25 lapisan sel tanduk tanpa inti. Yang kedua dermis. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis dan terdiri atas jaringan ikat. Yang ketiga jaringan subkutan atau hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan terdalam yang banyak mengandung sel adiposit yang menghasilkan banyak lemak. Terdiri atas jaringan adipose sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Contoh sistem integumen yang kedua yaitu rambut. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan kaki dan bagian dorsal dari falang distal, jari tangan, kaki, penis, labia, minora, dan bibir. Ada dua jenis rambut yaitu rambut terminal, yaitu rambut yang panjang dan pendek, dan rambut velus, yaitu rambut yang pendek, halus, dan lembut. Rambut tersusun atas akar yang merupakan sel tanpa keratin dan batang yang terdiri dari sel keratin. Contoh sistem integumen yang ketiga yaitu kuku. Kuku melindungi ujung jari tangan dan kaki. Pada permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki terdapat lempeng keratin yang keras dan transparan yang tumbuh dari akar yang juga disebut dengan kutikula.
Pertumbuhan kuku rata-rata sekitar 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jari tangan yaitu 170 hari, sedangkan kuku kaki yaitu 12-18 bulan. Yang keempat yaitu kelenjar kulit. Yang keempat yaitu kelenjar kulit. Kulit terdiri dari dua kelenjar, yaitu kelenjar sebasea dan sudorifera. Kelenjar sebasea ini berfungsi untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Sedangkan kelenjar keringat atau sudorifera berfungsi untuk mengeluarkan keringat pada suhu tubuh meningkat. Baiklah, sekian penjelasan tentang presentasi mengenai tentang sistem integumen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.